Tadi Pak Edi tanya bahwa acara silaturahmi tokoh nasional ini 2 kali dibatalkan. Dari sini kita bisa lihat bahwa tangan rejim ini begitu otoriter dan begitu kotor di negara yang namanya negara demokratis. Apa sikap rakyat bahwa ada seorang pemimpin yang tidak sayang, tidak bertanggung jawab kepada rakyat, dan sekarang rakyat menghendaki ini pesta yang sebenar-benarnya, bukan pesta harus dihadiri artis, makan sate di KN, itu tidak ya. Ini kita rakyat betul-betul berpesta karena akan menyambut negara yang akan bersih ya, tidak seperti si bocil kemarin itu, katanya si Kaisang mengatakan bahwa saya akan tegak berdiri di atas Prabowo. Kalau Prabowo sampai disenggol, PSI akan maju di depan. Bocil tuh ya, goblok itu ya. Bentuk atau wujud daripada kecintaan sebagian masyarakat kita, yang tokoh-tokoh kita yang ingin Republik ini berdiri tegak. Ini sesuatu yang sangat menghinakan dirinya. Terjadi sejak kejadian pembubaran di Kemang, kemudian rencana konsolidasi tokoh bangsa yang akan dilaksanakan di Bidakara juga diintimidasi dengan teror para pengkhianat-pengkhianat itu. Mungkin saja Prabowo itu sedang berstrategi ya, dalam masa transisi tidak mau terlalu frontal sikapnya dengan Prabowo, sehingga mungkin tidak ingin bersuara ya. Tapi kalau kita bicara bahwa dia sudah terpilih, dia punya otoritas untuk menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk bagaimana aspirasi rakyat yang sudah memilih beliau itu digunakan, maka mestinya sejak tanggal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Ada channel-channel lain, ada Info Politik, Salwa Media, ESI Channel, apa lagi? Mimbar Tube, dan lain-lainnya. Ya, ini kita ngumpul setelah tadi acara yang 2 kali dibubarkan ya, silaturahmi kebangsaan yang digagas oleh Faisal Asegaf dan kawan-kawan. Nah, di ujung Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Komandan Jenderal Kopassus. Yang sebelah saya Haji Mursalin atau Om Lim, Ketua TISDI New Paradigma. Ini orang paling kaya di antara kami karena punya batu bara. punya tambang. Punya tambang. Marwan Batubara dengan iresnya luar biasa. Di ujung Om Ruslan Buton, yang videonya waktu masih aktif jadi kapten menggegerkan ya dalam sebuah acara ya di Balai Kartini waktu itu ya. Ya, bagaimana dia menangkap para TKA Cina ilegal yang kemudian berujung pada pemecatan dia sebagai anggota TNI aktif. Oke teman-teman sekalian, kita akan mencoba menyikapi sedikit hasil tadi acara luar biasa sekali, sangat luar biasa. Anda masih lihat baju saya masih basah kuyup. Manusia berjubel di tempat yang sungguh-sungguh tidak layak. Maksud saya luasnya nggak layak karena kita terlampau banyak, dan tadi ada sedikit masalah dengan AC, jadi kita gembrobios orang Jawa bilang. Mas Narko, bagaimana pendapat panjenengan dengan 2 kali dibatalkan oleh pengelola tempat ya? Yang pertama alasannya, yang kedua alasannya juga nggak masuk akal. Tapi suka-suka dialah. Nah, Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko punya pendapat apa? Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Allahu Akbar. Tadi Pak Edi tanya
bahwa acara silaturahmi tokoh nasional ini 2 kali dibatalkan. Dari sini kita bisa lihat bahwa tangan rejim ini begitu otoriter dan begitu kotor di negara yang namanya negara demokratis. Apakah rakyat tidak sadar bahwa hak-hak demokrasi kita sudah diacak-acak oleh rejim Jokowi ini? Apa kita mau diam saja? Dan apakah kita juga akan membiarkan rejim ini tetap cawe-cawe kepada periode berikutnya? Ya, karena itu pada kesempatan ini saya mengatakan negara kesatuan Republik Indonesia yang katanya demokratis ini sudah hancur diacak-acak oleh rejim Jokowi. Harus kita perbaiki. Dan sebenarnya saya berharap dalam waktu-waktu kritis seperti sekarang bahwa periode ini akan berganti pemerintahan. Harusnya yang dinyatakan menang untuk periode berikutnya bersuara bahwa hak berbicara, hak menyampaikan pendapat, hak rakyat untuk mengkritik pemerintah sudah dihilangkan. Di samping itu terlihat bahwa rejim Joko Widodo ini sangat ketakutan kepada rakyatnya sendiri. Sangat ketakutan kepada rakyat sendiri. Ada apa? Orang kalau tidak bersalah nggak ada yang nggak perlu takut. Orang kalau nggak banyak dosa biasanya tenang-tenang saja. Nah itu kesimpulan kita. Karena itu kalau tadi dalam pertemuan adili Jokowi, saya sependapat. Dan rakyat harusnya menyadari ini bahwa pemerintah ini banyak sekali masalah, banyak sekali kesalahan yang harus kita mintain pertanggungjawaban setelah ini. Kalau bisa sebelum lengser sudah kita minta pertanggungjawaban. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apalagi kalau sudah lengser, kita harus tuntut agar belakang hari negara kita tidak dipimpin oleh pemimpin-pemimpin konyol yang merusak kehidupan rakyat. Sekian Pak Edi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ngeri kali nih. Agar di kemudian hari negara kita tidak dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang konyol. Berarti sekarang konyol ya? Konyol. Oke, kita pindah ke Mas Mursalin. Monggo Pak Haji. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin kumpulnya hari ini walaupun sudah tertunda-tunda ataupun ditolak-tolak karena nampaknya pemilik gedung itu nampaknya kemungkinan ada tekanan. Tapi yang jelas kita ingin pesta rakyat ini harus diikuti oleh seluruh rakyat karena ini kan menyambut kemenangan, ya, menyambut sikap rakyat bahwa ada seorang pemimpin yang tidak sayang, tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Dan sekarang rakyat menghendaki ini pesta yang sebenar-benarnya, bukan pesta harus dihadiri artis, makan sate di KN, itu tidak. Ya, ini kita rakyat betul-betul berpesta karena akan menyambut negara yang akan bersih. Ya, tidak seperti si bocil kemarin itu katanya si Kaisang mengatakan bahwa saya akan tegak berdiri di atas Prabowo. Kalau Prabowo sampai disenggol, PSI akan maju di depan. Ah, bocil tuh ya, goblok itu. Ya, karena dia sendiri pasti andai kata Prabowo kemudian memenuhi pemerintahan rakyat untuk mengadili korupsi, mengadili nepotisme dan sebagainya, mengurus masalah pesawat, masalah korupsinya, apakah dia akan tegak? Ini jelas hanya butuh perlindungan, hanya membohongi rakyat. Kita walaupun sebenarnya agak kecewa juga, mengapa Pak Prabowo didaulat sampai ke Solo memenuhi panggilan Jokowi. Mereka itu sekarang sedang memberikan nampak supaya nampak dibela rakyat, dibela presiden akan datang. Oleh karenanya sekali lagi perubahan ini harus melibatkan rakyat di seluruh Indonesia.
Jangan sampai kita tidak menuntut diadilinya Jokowi, karena ini akan menjadi presiden yang tidak baik, dan Prabowo harus mengambil langkah apa yang diinginkan oleh rakyat untuk menegakkan keadilan. Saya kira itu. Oke, saudara sekalian, ini tumben kok yang ngomong pada irit ya. Singkat-singkat ya. Sebelum Bang Marwan, saya kasih Bang Ruslan Buton. Ini saya titip pertanyaan. Ini ada komentar di penonton saya, Bang Edi Channel. Udah kumpul di lapangan aja, jangan banyakkan diskusi pidato. Bang Ruslan mau balas apa nih? Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir masa kepemimpinan Jokowi yang tinggal 5-6 hari lagi, dia masih menunjukkan arogansi kekuasaannya untuk mengintimidasi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Bentuk atau wujud daripada kecintaan sebagian masyarakat kita, yang tokoh-tokoh kita yang ingin Republik ini berdiri tegak. Ini sesuatu yang sangat menghinakan dirinya. Terjadi sejak kejadian pembubaran di Kemang, kemudian rencana konsolidasi tokoh bangsa yang akan dilaksanakan di Bidakara juga diintimidasi dengan teror para pengkhianat-pengkhianat itu. Di Balai Sudirman juga sama, akhirnya dibatalkan. Ini tidak lepas dari arogansi kekuasaan seorang Jokowi. Maka kita tinggal menghitung hari. Saya tidak bisa berbicara banyak. Saya cuma mengajak kepada seluruh anak-anak bangsa, selain para pendukung-pendukung rejim Mulyono yang penerima, sebagian besar adalah penerima-penerima bansos yang dungu itu. Saya hanya mengingatkan kepada seluruh anak bangsa, mengutip satu pesan daripada Jenderal Sudirman. Kalau ingin menang, kita harus kuat. Jika ingin kuat, kita harus bersatu. Dan jika ingin bersatu, jalin silaturahmi sesama anak bangsa, demi bangsa dan negara tegak lurus, demi merah putih, demi anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Allahu Akbar. Beda memang kalau tentara masih muda, beda ya. Saudara-saudara sekalian, ini kan kita sudah 2 kali dibatalkan, ya. Alasannya macam-macam. Nah, sekarang saya mau tanya Bang Marwan, ini apakah gini, maksud saya gini, kenapa sampai kejadian yang luar biasa ini sampai 2 kali dibatalkan, dan kita belum mendengar satu kata pun, satu patah kata pun dari Prabowo soal ini. Padahal orang menaruh harapan kan, Prabowo punya nasionalisme, punya patriotisme, dan orang menaruh harapan Prabowo akan jangan menjadi seperti Jokowi, memberangus kebebasan sipil. Nah, ini menjadi penting. Kalau Prabowo bersikap sebaliknya dari Joko Widodo, ini akan menjadikan nilai positif bagi Prabowo, terutama ketika dikaitkan dengan stigma negatif, dia seorang penculik, melanggar HAM, bahkan pembunuh dan sebagainya. Nah, gimana Bang Marwan melihatnya nih? Ya, mungkin kalau bicara... terima kasih Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau bicara untuk bersangka baik, ya, mungkin saja Prabowo itu sedang berstrategi, ya, dalam masa transisi, tidak mau terlalu frontal sikapnya dengan Prabowo, sehingga mungkin tidak ingin bersuara, ya. Tapi kalau kita bicara bahwa dia sudah terpilih, dia punya otoritas untuk menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk bagaimana aspirasi rakyat yang sudah memilih beliau itu digunakan, maka mestinya sejak tanggal 20 Oktober nanti sikapnya itu harus jelas, memihak rakyat, memihak konstitusi, memihak kepada aspirasi dan kedaulatan rakyat. Itu yang harus dia tunjukkan, dan itu harus dimulai dengan bagaimana Prabowo itu
memilih menteri-menterinya, siapa saja anggota kabinetnya. Kalau masih ada beberapa ya menterinya itu yang memang ditekan oleh Jokowi untuk terus digunakan, misalnya Sigit sebagai Kapolri, entah jadi Mendagri atau apa, ada Pratikno, ada Bahlil dan sebagainya, ya jangan berharap banyak kepada Prabowo. Ya, tapi apapun itu, kita sekarang menuntut sejak hari ini supaya Prabowo itu benar-benar punya sikap sesuai dengan Sumpah Prajurit. Ya. Dan 7 Sumpah Prajurit Sabta Marga TNI. Inilah yang kita tuntut dari Prabowo, dan itu sejalan dengan aspirasi dan kedaulatan rakyat. Ya, jadi okelah, mungkin sekarang tidak berani bersuara seperti pertanyaannya Pak Edi, tapi tunjukkan jati diri Anda bahwa Anda terpilih karena dukungan rakyat dan rakyat menunggu apa yang Anda perbuat, maka tunjukkanlah itu pada tanggal 20 Oktober untuk menetapkan siapa saja menteri-menteri yang akan duduk di kabinet yang dipimpin oleh Prabowo nanti. Nah, itu saya kira jawabannya. Tapi saya kira kita juga perlu mencatat tentang Jokowi ini ya, bahwa kita bulan lalu sudah menggugat ke PN Jakpus tentang kebohongan Jokowi. Saya. Ya, kita ada 4 orang dari 7 orang termasuk Habib Rizik. Pembohong ini ternyata sekarang ini masih melanjutkan kebohongan. Jadi kita sebutkan pembohong sampai akhir, kelihatannya begitu. Tidak berakhir juga kebohongan. Misalnya, ya dia sekarang sibuk pencitraan untuk supaya dapat gelar kehormatan. Terima kasih Joko Widodo, padahal dia itu adalah pecundang, pembohong, perampok hak rakyat. Dan juga saya kira banyak APBN yang terlibat diduga KKN. Tapi minimal nepotis. Dan ini melanggar pasal 22 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 atau TAP MPR nomor 6 2001 tentang reformasi tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Ini sudah sangat jelas sebetulnya kejahatannya. Tapi ingin pencitraannya itu terus digulirkan kepada rakyat dengan cara berbohong. Dan untuk itu juga buzzer digunakan. Buzzer itu sekarang sedang sibuk menyebar pesona tentang Jokowi yang penjahat ini, yang pembohong ini. Saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Nah, terakhir sekali, saya kira karena memang sudah sangat banyak kejahatan yang dilakukan, melanggar konstitusi, amanat reformasi, sekian banyak undang-undang, maka tuntutan kita itu tetap, kita konsisten dengan tuntutan kita sejak tahun lalu, supaya ada pemakzulan, dan itu gagal. Maka setelah tanggal 20, yang kita tuntut adalah tangkap dan adili Joko Widodo. Tangkap, adili, Gantung. Ya, tapi ini harus menjadi tekad kita sejak sekarang. Dan kalau sudah lengser tidak lagi jadi presiden, jangan berhenti. Kita terus lanjutkan tuntutan kita, terutama kepada yang namanya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang nanti akan melanjutkan. Jangan justru melindungi penjahat konstitusi ini. Ya, Prabowo harus mendengar aspirasi rakyat ini, bahwa kalau namanya penjahat itu tidak bisa dirubah. Kalau yang namanya pembohong itu harus dihukum. Jangan justru dilindungi oleh Prabowo, dan itu sekaligus untuk menunjukkan siapa Prabowo. Kalau dia masih tidak melanjutkan tuntutan rakyat, dia berada di bawah cengkraman Joko Widodo, oligarki nepotis, maka saya kira Prabowo pun nanti akan berhadapan dengan rakyat. Saya kira begitu. Terima kasih. Saudara sekalian, ada menarik tadi harapan-harapan terhadap Prabowo Subianto yang sekarang Jenderal Bintang 4 ya, Jenderal penuh. Saya mau tanya sama Jenderal Sunarko. Jenderal, apakah kalau tentara berkuasa itu otomatis akan diktator?
Apakah tentara kalau berkuasa otomatis akan otoriter? Membawa gaya kepemimpinannya di militer kepada kepemimpinan sipilnya. Karena ini menjadi penting, kalau itu diteruskan, maka orang kecewa dengan Prabowo Subianto. Orang harapannya tadi, Prabowo tidak seperti Jokowi, dan menjadi memenuhi harapan-harapan rakyat tadi, terutama dalam hal kebebasan sipil dalam berpendapat. Monggo. Makasih Pak Edi, jawabannya pertanyaannya sulit banget. Saya kira karakter orang itu tergantung dari pribadinya gitu. Saya bisa katakan bahwa seorang yang berlatar belakang militer belum tentu dia akan otoriter. Oke. Karena di tentara itu pun juga sebetulnya tidak otoriter. Kalau ada yang tahu kehidupan tentara itu seorang komandan punya staf. Dia selalu minta saran kepada ini ya. Dan sejarah juga udah melihat bahwa yang berlatar belakang sipil banyak yang lebih otoriter dari militer. Seperti sekarang ini. Seperti Jokowi ini. Dibandingkan presiden sebelum ini yang tentara SBY saja, nggak seotoriter ini. Ya kan? Jadi nggak bisa itu disimpulkan kalau orang yang berlatar belakang militer otoriter, tidak. Oke, pertanyaan melanjutan tadi, bagaimana harapan itu bisa nggak kita berikan pada Prabowo? Bisa. Bisa ya? Saya berharap akan jadi presiden yang demokratis. Itu harapan kita. Kalau enggak, kita teriakin lagi. Gitu kan. Oh, itu hak kita berbicara kok. Oke. Makasih Pak Edi. Sip. Oke, sekarang buat Om Lim, ini kan kita ngomong Prabowo ke depan. Bahwa banyak kebijakan dan program Jokowi menyusahkan rakyat. Termasuk soal PSN. Ya, proyek strategis nasional yang di Rempang, yang di PIK 1, 2, ya sekarang ada BSD segala macam nih. Nah, Om Lim gimana harapannya kepada Prabowo soal PSN yang menyusahkan rakyat ini? Silakan. Baik. Kejahatan terbesar yang paling berbahaya yang dipelihara Jokowi dan bahkan dibesar-besarkan dan sekarang menjadi kekuatan luar biasa, yaitu apa orang menyebut kita sudah menjadi negara state corporate crime. Cirinya adalah memberikan semua kekuasaan itu kepada swasta. Ini tadi yang ditanyakan Pak Edi ini. Banyak contoh yang sedang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana pembangunan dan wilayah-wilayah tanah itu diberikan kekuasaan kepada swasta, dan seolah-olah pemerintah itu diatur perkembangan oleh swasta. Ini kan kebalik. Kalau negara yang kuat, mestinya dia membuat tempat-tempat yang dimana pengusaha itu bisa melakukan usahanya. Tetapi semua tempat dan bahkan dikatakan lebih dari 50-60% sudah dikuasai oleh swasta. Kita sangat tidak adil karena rakyat ini punya rumah 60 meter saja itu sudah sangat susah ya. Dan kita diusir di mana-mana. Saya bisa paham kalau Pak Said Didu dan teman-teman itu sangat jengkel sekali. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Saya kira kemenangan rakyat ini memang harus bersama-sama. Dan ini menjadi catatan penting bagi presiden ke depan, bahwa kalau rakyat dengan tegas melakukan koreksi ini, saya yakin Pak Prabowo juga akan menunjukkan ya, dengan menjadi muda presiden yang akan datang, bahwa ini loh kehendak rakyat yang sesuai dengan hukum, keadilan dan lain sebagainya. Jadi keterlibatan ini harus dilakukan terus, karena ini otomatis akan menjadi mudah komunikasi. Sebab kalau kita mengkoreksi nanti pada saat presiden berjalan, kita belum sempat mengadili, menunjukkan kejahatan Jokowi, ini akan menjadi beban bagi kita. Maka satu-satunya harus ditolak pelantikan Gibran yang sudah bukan masalah kejahatan, tetapi ini pelanggaran hukum. Sebab andai kata dia dilantik, pertama akan kesulitan yang lain, dan yang kedua, cawe-cawenya Jokowi ini walaupun dia tidak sudah jadi presiden akan rusak. Bagaimana kalau presiden terpilih Prabowo kemudian sakit dalam keadaan, siapa yang akan menjadi presiden? Kita tentu akan muak dan kita akan lebih hancur. Saya kira ini yang perlu. Oke. Sebagai penutup, Bang Ruslan Buton, saya minta begini, Bang. Balik ke acara kita. Acara kita yang dibubarkan ini, tapi kan ternyata atensi, perhatian, animo masyarakat justru membludak, luar biasa dahsyat. Jadi kalau
penguasa berusaha membungkam rakyat yang berteriak, sepertinya kali ini mereka salah pilih lawan. Ya, yang ditakut-takut itu makin berani. Nah, gimana nih orang yang pernah mengalah ditakut-takutin juga? Saya setuju. Ini bukti bahwa masyarakat kita sangat cerdas menyikapi persoalan bangsa kita sekarang. Mereka sekarang kenapa mau berbondong-bondong datang, meskipun dihalangi di sana, dihalangi di sini, tetapi mereka tidak peduli demi satu perubahan yang wujud nyata kita tunjukkan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sekarang sadar karena kesulitan sekarang di mana-mana. Kita bicara kesulitan ekonomi. Di Jakarta ada beberapa tempat-tempat pekerjaan di toko-toko pakaian itu yang gajinya hanya 1.500.000. Jakarta tuh ya? Jakarta. Gajinya saya sudah tanya-tanya di Senen, di Tanah Abang. 1.500.000, orang yang mengantri melamar itu banyak sekali dan banyak yang tidak terima. Ini kenyataan. Saya merasakan. Kenapa saya katakan bahwa memang kesulitan ekonomi itu begitu sulit sekarang itu di zaman Jokowi ini. Teman-teman saya yang tadinya dia punya kemampuan yang mapan, bahkan sempat dia WA saya, pinjam 50 hanya mau beli beras. Ini bukti nyata bahwa masyarakat kita lagi susah sekarang. Nah, kembali saya perlu tegaskan bahwa Jokowi tidak bisa menakut-nakuti masyarakatnya dengan arogansi kekuasaan seperti tadi. Justru dengan cara itu, masyarakat akan semakin berani untuk melakukan perlawanan. Karena ini orang udah lapar. Orang udah sulit mencari kerjaan. Orang yang sarjana-sarjana, gelarnya banyak, dia ngojek, nge-grab, banyak kita temukan di jalan. Ini tidak bisa dibiarkan. Negara ini kaya raya, yang mengelola tambang di mana-mana. Ini hanya kelompok-kelompok tertentu, tidak sampai ke masyarakatnya. Masyarakat di sekitarnya rusak lingkungannya dan mereka tidak dapat apa-apa. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Maka kembali lagi tentunya dengan kepemimpinan Pak Prabowo, beliau adalah seorang jenderal. Beliau adalah seorang prajurit sejati, beliau adalah seorang negarawan. Beliau akan melakukan atau mempedomani buku karyanya yang berjudul Paradoks Indonesia. Kalau itu dia lakukan, beliau lakukan, maka kita yakin Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Terima kasih. Oke, Bang Mara, namanya apa? Ya, saya kira kita kembali mengingatkan Prabowo tentang kerusakan yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir. Oke. Kerusakan itu hampir di semua aspek kehidupan. Sumber daya alam itu yang menguasai adalah kalau bukan asing, ya konglomerat. Asing. Smelter nikel yang banyak dibangga-banggakan itu dalam program hilirisasi, ternyata yang menikmati paling banyak dari proses hilirisasi itu adalah negara Cina dan konglomerat-konglomerat. Kemudian rakyat yang ada di sekitar tambang, ya antara lain itu justru hidup makin susah. Kerusakan alam yang ditimbulkan itu sudah sangat parah. Sehingga untuk minum saja itu sudah harus mencari tempat yang jauh dari tempat mereka tinggal. Ya. Nah, kemudian kalau bicara lapangan kerja atau tadi yang disebut dengan bagaimana kehidupan belakangan ini atau buruh, itu salah satu warisan Jokowi yang membuat kesusahan hidup teman-teman kita di buruh. Itu adalah warisan Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun oleh Jokowi bersama oligarki dan asing. Bicara ekonomi sudah begitu parah, utang begitu banyak, ya pertumbuhan itu adalah warisan yang sudah dibuat menjadi prestasi yang buruk, warisan dari Joko Widodo, dan rasanya ini tidak akan bisa diperbaiki kalau Prabowo masih menempatkan orang-orang yang selama ini berkonspirasi jahat dengan Jokowi dan konglomerat itu masih juga dijadikan menteri oleh Prabowo. Jadi ini peringatan. Anda mau pro rakyat yang sudah sangat menderita atau untuk bisa melakukan atau tetap meneruskan apa yang diteruskan oleh Jokowi dan konglomerat. Anda masih
memberikan kesempatan kepada konglomerat atau menangkap mereka yang terlibat dalam banyak kejahatan sumber daya alam yang selama ini dilakukan oleh Jokowi dan rezim nepotis ini. Nah, karena itu saya kembali mengulang, ya, bagi Prabowo, kembalilah kepada konstitusi, kepada Pancasila, kepada kedaulatan rakyat untuk memerintah sesuai dengan aspirasi rakyat. Bukan justru meneruskan apa yang sudah dijadikan program, yang sudah diwariskan dan ingin dipaksakan terus oleh Joko Widodo, misalnya proyek IKN atau PIK 2 atau yang namanya Surabaya Front City atau reklamasi pantai utara Jawa dan sebagainya. Ini harus dihentikan untuk membuktikan bahwa Anda pro rakyat. Kalau tidak, Anda sama saja dengan Jokowi dan siap-siaplah untuk berhadapan dengan rakyat. Waduh, ngeri. Siap-siaplah berhadapan dengan rakyat. Jadi ada beberapa catatan penting buat Prabowo memang, misalnya ya, dia tidak cukup memberikan pernyataan-pernyataan yang berbeda dengan Jokowi. Tapi harus betul-betul ditunjukkan dengan sikap. Dan itu bisa dimulai, kata Bang Marwan tadi, dengan pemilihan para menteri sebagai pembantu presiden. Saya nggak tahu, tapi daftar yang beredar itu masih ada Erlangga Hartarto, masih ada Bahlil Lahadalia, masih ada Zulkifli Hasan, masih ada ya itu dulu ada sebut. Lalu ada AHY, masuk kan ya AHY nih? Maksud saya masuk bagian yang menyusahkan rakyat nggak gitu? Jadi masih ada beberapa menteri zaman Jokowi yang menyusahkan rakyat, yang dalam daftar yang beredar itu masih masuk jadi menteri juga, ya. Oke lah, kita tunggu nanti bagaimana tanggal 20, dan buat kita semua titipannya ya. Oh, ada hadiah Pak Sunarko, sini. Adili Jokowi. Ini teman-teman dari Bandung ya. Membawa Kita aja oleh-oleh, pakai ya. sama-sama ya, sini ya. Oleh-oleh. Ya. Aduh, siapa lagi dapat semua? Ini gede nih, XL udah punya saya aja deh. Double XL. Cuma dapat dua. Ada tuh. Ini apa ini? Ini apa? Sama-sama. Ini double XL. Ini XL doang. Ya. Udah habis. Oke ya. Kalau gitu sekalian tutup acara dari saya Edi Mulyadi untuk KPN untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap dan adili gantung Jokowi. Tangkap, adili, gantung Jokowi. Tangkap, adili, gantung Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih banyak. Nggak dapat. Saya pakai tukernya.